Masih lancar kan puasanya? Hai, perkenalkan nama saya Olivia Septianingsi dengan NIM 2310207026. Di sini saya akan menyelesaikan tugas UTS saya di mata kuliah Teori Pendekatan Konseling Kognitif dengan dosen pengampu Pak Agung. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang saya dapatkan selama proses pembelajaran. Salah satunya adalah Al-Baki atau nama lengkapnya adalah Abu Zayan Al-Baki. Ia pernah menempuh atau menjalin pendidikan di kota Baghdad, di mana ia pernah belajar dengan seorang ilmuwan terkemuka di kota tersebut. Al-Baki menjelaskan tentang adanya penyakit klinis yang disebut dengan penyakit was-was atau dikenal dengan penyakit Hazan. Penyakit ini terjadi karena adanya bisikan setan dan adanya ketidaktahuan dari dalam diri seseorang. Kenapa itu bisa terjadi? Yang pertama, karena kurangnya pengetahuan. Yang kedua, karena manusia tersebut tidak ingin belajar atau menambah wawasannya. Cara mengatasinya adalah dengan belajar. Jadi, ketika kita menghadapi dengan penyakit was-was, kita perlu belajar atau mencari ilmu pengetahuan yang lebih banyak, sehingga penyakit was-was atau hazan jauh dari dalam diri kita. Kemudian, Al-Baqi menjelaskan ada dua golongan yang paling dibenci Allah. Yang pertama adalah murka, di mana ia yakin tapi tidak memiliki ilmu pengetahuan. Yang kedua adalah yang sesat, di mana dia tidak yakin tetapi dia sangat banyak memiliki ilmu pengetahuan. Al-Baqi juga menjelaskan bahwa kesehatan mental seseorang sangat penting dan sama pentingnya dengan kesehatan fisik seseorang, karena di dalam jiwa yang sehat terdapat tubuh yang sehat. Al-Baqi memahami tentang kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik manusia, di mana keduanya saling mempengaruhi satu sama lain. Oke, sedikit saya jelaskan tentang penyakit Hazan. Penyakit Hazan ini merupakan penyakit yang datang hanya sebentar atau sementara waktu. Dan ini bisa dihilangkan dengan cara yang saya sebutkan tadi, dengan menambah pengetahuan kita. Oke, penjelasan selanjutnya adalah penjelasan tentang kognitif. Jadi, kognitif kita itu tergolong dalam dua bagian. Ada yang short dan ada yang long. Short ini adalah kognitif yang daya ingatnya itu dalam jangka waktu yang panjang. Sedangkan yang long yaitu dalam jangka waktu yang pendek. Al-Baqi juga mengibaratkan memori manusia itu sebagai dalam bentuk botol, yang dimana semakin sering diisi maka daya ingatnya akan semakin lama. Dan daya ingat ini apabila kita mengingatnya dengan menggunakan perasaan, daya ingatnya atau daya tahan dalam otak itu akan cenderung lebih lama dibandingkan kita mengingat sesuatu tidak menggunakan perasaan sama sekali. Jadi, ketika kita belajar atau kita sedang mencari tahu sesuatu, itu perlu menggunakan perasaan. Kenapa? Karena daya ingatnya di dalam otak kita cenderung akan lebih lama dibandingkan kita hanya belajar tanpa menggunakan perasaan sama sekali. Ini menjelaskan bahwa manusia berada dalam dua situasi. Ada yang sudah tahu situasi apa aja? Nggak ada. Oke, saya jelasin. Yang pertama adalah situasi sehat. Dan yang kedua adalah situasi sakit. Oke, saya akan jelaskan tentang 4 hal berikut ini. Mohon disimak ya. Yang pertama, yaitu ada yang namanya Hazan Kamil, di mana jiwanya sehat dan tubuhnya juga sehat. Yang kedua adalah yang namanya orang-orang yang sabar, di mana jiwanya sehat tetapi tubuhnya sangat sakit. Yang ketiga adalah orang gila, di mana tubuhnya sangat sehat tetapi ia mengalami jiwa yang sakit. Yang keempat atau yang terakhir adalah neraka dunia. Apa sih neraka dunia? Di mana seseorang mengalami gangguan jiwa dan gangguan fisik, atau
tubuhnya sakit dan jiwanya ikut sakit. Psikosomatik adalah kejadian fisik yang mempengaruhi jiwa manusia. Nah, ada yang jasadnya sakit, kemudian tubuhnya juga ikut sakit. Atau jasadnya sakit, kemudian tubuhnya yang dulunya sehat dan ikut merasakan sakit. Terus bagaimana cara menyelesaikan psikosomatik? Oke, cara menyelesaikan psikosomatik sangat-sangat mudah. Apa sih cara menyelesaikannya? Adalah dengan cara belajar. Jadi kita perlu belajar untuk mencegah yang namanya penyakit psikosomatik. Oke, di sini saya akan menjelaskan teori yang pernah dikemukakan oleh Ehrenberg. Ada yang tahu siapa itu Ehrenberg? Oke, Ehrenberg lahir pada tanggal 18 Juli 1921. Ia mengamati bahwa pasien yang depresi itu mengalami gangguan atau pola pikir yang sangat-sangat negatif, di mana dapat mengganggu pikiran, fisik maupun kognitifnya. Dan dari hasil pengamatan tersebut, Ehrenberg mulai mengembangkan teori yang disebut dengan teori CBT, di mana teori ini sangat efektif dalam menangani orang dengan gangguan kejiwaan. Teori CBT ini menjelaskan bahwa klien tidak tahu apa-apa tentang dirinya. Kemudian, Ehrenberg mengemukakan teori di mana seseorang yang sedang mengalami gangguan jiwa diubah atau dirancang untuk lebih berpikir secara rasional atau diarahkanlah bisa berpikir secara rasional. Kemudian saya akan menjelaskan tentang Albert Ellis. Albert Ellis ini pernah mengemukakan teori yang namanya adalah REBT. REBT ini dengan menggunakan 3 konsep utama. Apa aja konsepnya? Konsepnya itu ABC. Apa itu ABC? A atau activating event, yaitu adalah mengungkapkan kejadian atau peristiwa yang terjadi. Kemudian yang B atau belief, yaitu keyakinan. Sedangkan yang C adalah konsekuensi. Jadi REBT ini di mana klien harus menceritakan tentang kejadian yang menimpa dirinya, sehingga terapi ini bisa diterapkan. Kemudian ada namanya pemikiran rasio, yaitu kita mulai membandingkan hidup kita dengan hidup orang lain. Kemudian perlu teman-teman semua ketahui bahwa Albert Ellis dan Ehrenberg sama-sama menggunakan pendekatan dengan namanya pendekatan kognitif. Apa aja sih ilmu yang harus dipelajari oleh manusia di dalam muka bumi ini? Yang pertama, kita perlu mempelajari yang namanya ilmu agama. Yang kedua, kita perlu mempelajari yang namanya ilmu filsafat. Dan tiga, kita perlu mempelajari namanya ilmu matematika. Yang keempat, kita perlu mempelajari tentang ilmu sejarah. Dan yang kelima dan yang terakhir, kita perlu mempelajari tentang ilmu geografi. Menurut Al-Baqi, 5 ilmu tersebut harus dipelajari sebagai kita, umat yang beragama. Al-Baqi memandang manusia menjadi 2. Yang pertama jasad dan yang kedua ruh. Jasad diibaratkan sebagai wadah dan ruh diibaratkan sebagai air. Kenapa sih harus diibaratkan sebagai wadah? Singkatnya begini, kita ibaratkan diri kita ini sebagai wadah dan ruh kita sebagai air. Jadi apapun yang kita masukkan ke dalam wadah akan menentukan siapa kita, akan menentukan sejauh mana nilai kita, akan menentukan sejauh mana pengetahuan kita. Jadi diharapkan semuanya, semua teman-teman ini dapat mengoptimalkan hal-hal yang baik atau hal-hal yang positif yang dimasukkan ke dalam tubuh kita. Sehingga apa? Sehingga kita lebih menjadi orang yang lebih positif, orang yang lebih berguna, dan orang-orang baik. Dan kita digolongkan sebagai orang-orang yang beruntung di atas dunia. Kenapa? Karena kita masih bisa merasakan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, dan bisa berguna untuk semua orang. Dan perlu teman-teman ketahui bahwa
keseimbangan antara ruh dan juga jasad itu harus seimbang. Jadi apa artinya? Kita harus mendapatkan wadah yang bagus dan mengisi dengan sesuatu hal yang baik. Jadi antara ruh dan juga jasad mereka harus seimbang dan mereka saling terikat atau berkesinambungan. Oke, psikosomatis itu di mana tubuh dan juga jiwa saling mempengaruhi. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang istas atau emosi yang ada dalam diri jiwa manusia. Pertama adalah yang namanya kesedihan dan juga kecemasan, atau dalam bahasa Arabnya dikenal dengan al-hazan wal jaz. Kemudian yang kedua namanya adalah obsesi, atau dalam bahasa Arabnya kita kenal sebagai dengan was-was. Was-was ini adalah keraguan dalam berpikir atau kemampuan berpikir seseorang. Yang ketiga adalah marah, atau dikenal dengan al-ghadab, yaitu sebagai bentuk dalam perlindungan diri manusia. Dan yang terakhir adalah takut dan fobia, atau dikenal dalam bahasa Arabnya al-khawf wal fas. Keempat emosi ini muncul karena adanya ketidakseimbangan dalam diri kita. Oke, saya akan menjelaskan yang namanya terapeutik. Menurut Al-Baqi, terapeutik itu adalah sesuatu yang berhubungan dengan pengobatan atau proses pemulihan. Terapeutik ini terbagi menjadi dua, ada yang eksternal dan yang kedua adalah yang internal. Yang eksternal itu kita dapat mengunjungi yang namanya psikolog, konselor, ustadz, atau kiai untuk menyelesaikan masalah kita atau melakukan terapi. Dengan cara apa? Menyelesaikan masalah yang sifatnya adalah masalah psikis. Kemudian kalau kita mengalami gangguan fisik, ingin mengobatinya bagaimana? Itu dengan mengunjungi yang namanya dokter. Itu untuk aspek yang namanya eksternal. Kemudian yang internal, kita dapat melakukan yang namanya apa? Ibadah. Ibadahnya gimana? Dengan sholat, zikir, atau bisa dengan berolahraga dan melakukan aktivitas yang sewajarnya, di mana kita bisa lebih tenang atau lebih nyaman dalam melakukan hal tersebut. Internal ini disebut juga dengan kedisiplinan dalam melakukan ikhtiar. Al-Baqi juga menjelaskan bahwa manusia dilahirkan dalam dunia ini itu dalam bentuk yang stabil, di mana mereka hanya merasakan yang namanya lapar, sehingga bayi sering menangis ketika merasa lapar, atau bayi yang baru keluar dari perut ibunya cenderung akan menangis ketika merasa lapar, karena mereka hanya merasakan rasa lapar tersebut. Anak yang memasuki masa remaja, mereka cenderung tidak merasakan yang namanya kesakitan, tetapi mereka akan mengalami dengan namanya gangguan. Gangguan apa? Yaitu mengalami gangguan jiwa setiap waktunya. Terapi kognitif yang paling efektif dan mudah dilakukan oleh semua orang adalah belajar. Atau belajar ini disebut dengan best of therapy. Kenapa disebut dengan best of therapy? Karena bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun. Bisa dilakukan oleh semua orang. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih sudah menonton dan mohon maaf jika ada salah kata. Thank you for watching. Bye-bye guys.